Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan rekan saya, Saudari Restu Lestari, dan saya sendiri, Ranisha Fitri, akan mempresentasikan materi mengenai metabolisme dan termoregulasi dalam mata kuliah fisiologi hewan. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Restu Lestari. Kepada Restu, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Untuk materi yang pertama yaitu metabolisme. Yang pertama itu pengertian metabolisme. Metabolisme berasal dari kata Yunani yaitu metabol yang berarti perubahan. Metabolisme kadang juga diartikan pertukaran zat antara satu sel atau secara keseluruhan dengan lingkungannya. Metabolisme ialah keseluruhan reaksi kimiawi yang diperlukan untuk merubah bahan makanan yang telah diperoleh dari hasil pencernaan untuk dapat digunakan oleh tubuh, menurut Santoso 2009. Selanjutnya itu peranan metabolisme. Yang pertama itu energi metabolisme diperlukan untuk mencerna nutrisi yang kemudian akan menghasilkan energi yang lebih besar pula dari nutrisi yang dicerna, sehingga dapat digunakan untuk menjalankan proses-proses kehidupan yang vital lainnya. Yang kedua itu untuk menjaga homeostatis makhluk hidup, untuk menjaga kehomeostasisan kimiawi tubuh agar tetap konstan, khususnya pada hewan berdarah panas. Yang ketiga yaitu energi metabolisme juga diperlukan untuk kontraksi otot, sintesis protoplasma, baru selama proses pertumbuhan dan perbaikan jaringan dalam transmisi impuls dan kerja fisiologis lainnya. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi metabolisme tubuh. Yang pertama yaitu umur. Pertambahan usia membuat jumlah lemak di tubuh bertambah, sementara jumlah otot berkurang. Tidak seperti otot, lemak tidak membakar kalori. Itulah sebabnya pertambahan usia menyebabkan tingkat pembakaran kalori dalam tubuh jadi melambat. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Laki-laki umumnya memiliki massa otot yang lebih besar. Semakin besar massa otot, semakin banyak energi yang dibakar saat bergerak. Itulah sebabnya pembakaran kalori atau tingkat metabolisme laki-laki lebih tinggi daripada wanita. Yang ketiga yaitu aktivitas fisik dan olahraga. Berolahraga atau melakukan aktivitas fisik sehari-hari akan membuat tubuh membakar lebih banyak kalori. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan, semakin banyak kalori yang dibakar dan semakin tinggi pula tingkat metabolisme tubuh. Yang keempat, ukuran tubuh. Seseorang yang memiliki ukuran tubuh lebih besar dan berotot akan membakar lebih banyak kalori. Bahkan ketika sedang berenang, hal ini membuat tingkat metabolisme tubuh menjadi lebih tinggi. Selanjutnya itu suhu tubuh. Ketika terpapar suhu udara yang terlalu dingin, tubuh akan meningkatkan metabolisme untuk menghasilkan panas. Salah satu cara adalah dengan refleks menggigil, di mana otot-otot bergerak dengan cepat untuk membakar energi dan menghasilkan panas. Selanjutnya itu proses metabolisme menurut Kimball 1988 dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama anabolisme, yaitu proses metabolisme yang melakukan pembentukan. Yang kedua yaitu katabolisme, yaitu proses metabolisme yang melakukan pembongkaran. Berikut merupakan gambar dari proses metabolisme, yang mana pada proses anabolisme pada hewan itu terdiri dari sintesis senyawa organik seperti sintesis lemak, protein, dan macam-macam enzim. Sedangkan pada proses katabolisme terdiri dari proses respirasi yang terdapat beberapa tahap seperti glikolisis, daur Krebs, fosforilasi oksidatif. Yang pertama yaitu anabolisme. Anabolisme adalah suatu reaksi kimia untuk membentuk kompleks molekul yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan pertahanan kehidupan. Disintesis dari zat yang lebih simpel yang disertai dengan penggunaan energi. Pada reaksi ini diperlukan energi dari luar. Fungsi energi tersebut untuk mengikat senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Energi yang diperlukan tidak dibuang, melainkan disimpan dalam bentuk ikatan-ikatan kimia pada senyawa kompleks yang baru terbentuk. Contohnya itu glikogen, lemak, dan protein, berguna sebagai bahan bakar cadangan untuk katabolisme serta molekul protein.
Jalur anabolisme yang membentuk senyawa-senyawa dari prekursor sederhana mencakup yang pertama glikogenesis, yaitu pembentukan glikogen dari glukosa. Yang kedua, gluconeogenesis, pembentukan glukosa dari senyawa organik lainnya. Yang ketiga itu jalur sintesis porfirin. Yang keempat yaitu jalur MHG-CoA reduktase, mengawali pembentukan kolesterol dan isoprenoid. Selanjutnya itu metabolisme sekunder, jalur-jalur metabolisme yang tidak esensial bagi pertumbuhan, perkembangan maupun reproduksi, namun biasanya berfungsi secara ekologis, misalnya pembentukan alkaloid dan terpenoid. Selanjutnya itu proses anabolisme yang terjadi pada hewan terdiri dari yang pertama itu kemosintesis, yaitu proses asimilasi karbon yang energinya berasal dari reaksi-reaksi kimia dan tidak diperlukan klorofil. Umumnya dilakukan oleh mikroorganisme, misalnya bakteri. Organisme ini disebut dengan kemoautotrof. Bakteri kemoautotrof ini akan mengoksidasi senyawa-senyawa tertentu dan energi yang timbul digunakan untuk asimilasi karbon. Beberapa macam bakteri yang tidak mempunyai klorofil dapat menyebabkan asimilasi karbon dengan menggunakan energi yang berasal dan reaksi-reaksi kimia, misalnya bakteri sulfur dan bakteri nitrat dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua yaitu sintesis lemak. Lemak dapat disintesis dari karbohidrat dan protein. Karena dalam metabolisme, ketiga zat tersebut bertemu dalam daur Krebs. Sebagian besar pertemuannya berlangsung melalui pintu gerbang utama siklus Krebs, yaitu asetil-CoA enzim A, yang akibatnya ketiga macam senyawa tadi dapat saling mengisi sebagai bahan pembentuk semua zat tersebut. Lemak dapat dibentuk dari protein dan karbohidrat. Karbohidrat dapat dibentuk dari lemak dan protein, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu sintesis protein. Sintesis protein yang berlangsung dalam sel melibatkan DNA, RNA, dan ribosom. Penggabungan molekul asam amino dalam jumlah besar akan membentuk molekul polipeptida. Pada dasarnya, protein adalah suatu polipeptida. Setiap sel dari organisme mampu untuk mensintesis protein-protein tertentu yang sesuai dengan keperluannya. Sintesis protein dalam sel dapat terjadi karena pada inti sel terdapat suatu zat yang berperan penting sebagai pengatur sintesis protein. Substansi-substansi tersebut adalah DNA dan RNA. Yang kedua yaitu katabolisme. Katabolisme adalah suatu proses reaksi kimia untuk memecah kompleks molekul menjadi molekul yang berukuran lebih kecil disertai pelepasan energi. Pada reaksi ini, energi kimia yang terikat akan lepas sehingga dihasilkan energi. Fungsi reaksi katabolisme adalah untuk menyediakan energi dan komponen yang dibutuhkan oleh reaksi anabolisme. Contoh reaksi katabolisme adalah proses respirasi termasuk aerob dan anaerob. Respirasi. Respirasi merupakan proses reduksi dan dekomposisi baik menggunakan oksigen maupun tidak dari senyawa kompleks menjadi sederhana dan membebaskan sejumlah energi. Respirasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, respirasi aerob merupakan proses respirasi yang menggunakan oksigen. Secara sederhana, proses respirasi aerob pada glukosa dituliskan sebagai C6H12O6 ditambah 6H2O menjadi 6H2O ditambah 6 CO2 dan energi. Yang kedua, yaitu respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan proses respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Contohnya yaitu seperti proses fermentasi. Proses respirasi aerob terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Restu. Selanjutnya. Selanjutnya itu tahap-tahap dari katabolisme. Tahap pertama itu ada glikolisis terjadi di sitoplasma dengan menginput glukosa dan menghasilkan 2 ATP, 2 asam pirufat, dan 2 NADPH.
Yang kedua itu ada dekarboksilasi oksidatif, terjadi di matriks mitokondria dengan menginput 2 asam pirufat dan menghasilkan 2 asetil-CoA, 2 CO2 dan 2 NADH. Yang selanjutnya itu ada siklus Krebs, terjadi di matriks mitokondria menginput 2 asetil-CoA menghasilkan 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH dan 2 FADH2. Yang selanjutnya itu ada transfer elektron, terjadi di membran dalam mitokondria, menginput 10 NADH dan 2 FADH2, menghasilkan 34 ATP dan 6 H2O. Next. Respirasi anaerob. Fermentasi asam laktat, aseptornya asam pirufat, hasil asam laktat terjadi pada sel hewan. Reaksinya C6H12O6. Menghasilkan 2 C3H6O3 ditambah 2 ATP. Selanjutnya itu fermentasi alkohol. Aseptornya aseltadehid, hasilnya etanol terjadi pada sel tumbuhan. Reaksinya C6H12O6 menghasilkan 2 CO2 ditambah 2 C2H5OH ditambah 2 ATP. Next. Pada hewan, reaksi katabolisme meliputi molekul organik kompleks yang dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana, seperti karbon, dioksida, dan air. Pada organisme fotosintetik, seperti tumbuhan dan cyanobacteria, reaksi transfer elektron ini tidak menghasilkan energi, tetapi digunakan sebagai tempat menyimpan energi yang diserap dari cahaya matahari. Urutan yang paling umum dari reaksi katabolik pada hewan dapat dibedakan menjadi 3 tahap utama. Yang pertama itu molekul organik besar seperti protein, polisakarida, atau lemak dicerna menjadi molekul yang lebih kecil di luar sel. Yang kedua, molekul-molekul yang lebih kecil diambil oleh sel-sel dan masih diubah menjadi molekul yang lebih kecil. Biasanya asetil koenzim A atau asetil CoA melepaskan energi. Yang ketiga, akhirnya kelompok asetil pada CoA dioksidasi menjadi air dan karbon dioksida pada siklus asam sitrat dan rantai transport elektron, dan melepaskan energi yang disimpan dengan cara mereduksi koenzim nikotinamid adenin di nukleotida atau NAD+ menjadi NADH. Penggunaan energi. Energi secara sederhana didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja atau menimbulkan perubahan dan dapat diukur menurut jumlah kerja yang dilakukan selama terjadi perubahan. Energi erat kaitannya dengan metabolisme. Hal ini dikarenakan energi dihasilkan melalui proses metabolisme tubuh dengan cara mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi. Energi dipakai atau diekspresikan menjadi aktivitas bagi setiap tingkat kehidupan tersebut yang dikenal sebagai ATP, yang merupakan molekul kompleks yang terdiri dari inti disusun oleh adenosin dan 3 fosfat. Setiap mekanisme fisiologis yang memerlukan energi dalam kerjanya mendapatkan energi langsung dari ATP. Sejumlah besar energi yang dihasilkan dari reaksi katabolisme dalam tubuh atau metabolisme seluler akan dimanfaatkan oleh tubuh untuk berbagai kepentingan fisiologis sehingga proses kehidupan dapat terus berlangsung. Selanjutnya itu metabolisme oksidatif molekul organik. Reaksi biokimia dalam tubuh hewan secara garis besar terbagi atas 4 grup, yang kesemuanya terlibat dalam proses fisiologis untuk memperoleh energi yang dapat digunakan oleh sel. Pembagian tersebut meliputi yang pertama reaksi digestif atau reaksi pencernaan, reaksi sintetis, reaksi transfer yaitu satu bagian dari satu molekul ditransfer kepada molekul lainnya, dan reaksi oksidasi reduksi. Proses metabolisme. Yang pertama, metabolisme protein merupakan pencernaan karbohidrat terjadi dengan menguraikan polisakarida menjadi monosakarida. Hasil akhir dari proses pencernaan adalah glukosa, fruktosa, galaktosa, manosa, dan monosakarida lainnya. Yang kedua, metabolisme protein. Metabolisme protein terdiri atas transformasi esensial dari asam amino yang diabsorpsi melalui saluran pencernaan untuk kemudian dikonversi di dalam hepat.
Kebanyakan protein dapat disintesis di dalam tubuh dari asam amino yang diperoleh dalam bentuk makanan. Tubuh hewan tidak dapat menyimpan asam amino dan protein dalam jumlah yang besar karena adanya interkonversi asam amino tersebut menjadi senyawa lain seperti karbohidrat. Yang ketiga itu metabolisme oksidatif lipid. Dalam metabolisme lipid terlibat 3 proses utama, yaitu mobilisasi lipid dari tempat penyimpanannya di dalam tubuh menuju tempat terjadi katabolisme. Yang kedua, absorpsi lipid dan pencernaan. Dan yang ketiga, sintesis lipid di hepar dari mukosa intestinum dan jaringan adiposa sebagai sumber karbohidrat dan protein. Gangguan metabolisme pada manusia. Gangguan metabolik adalah kelainan dalam proses metabolisme tubuh. Metabolisme adalah proses penguraian nutrisi dari makanan menjadi energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Gangguan metabolisme karbohidrat. Beberapa contoh penyakit yang termasuk dalam kelompok gangguan metabolisme karbohidrat atau gula adalah diabetes. Diabetes mengakibatkan kadar gula dalam darah meningkat. Yang kedua itu galaktosemia. Galaktosemia merupakan kelainan metabolisme yang menyebabkan tubuh tidak mampu memecah gula jenis galaktosa dengan baik. Galaktosa adalah jenis gula yang terdapat dalam susu. Yang selanjutnya itu gangguan metabolisme protein. Yang pertama itu fenilketonuria. Fenilketonuria terjadi ketika kadar asam amino protein atau fenilanin dalam darah terlalu tinggi. Yang kedua itu ada alkaptonuria. Alkaptonuria terjadi ketika tubuh tidak mampu memecah asam amino tirosin dan fenilanin dengan baik sehingga urin penderitanya berwarna hitam kecoklatan ketika terpapar udara. Yang ketiga itu ada gangguan metabolisme pada lemak. Gangguan metabolisme lemak. Penyakitnya penyakit Gaucher. Adalah penyakit yang membuat tubuh tidak mampu memecah lemak sehingga lemak menumpuk di hati, limpa, dan sumsum tulang. Gangguan ini akan memicu kerusakan tulang. Selanjutnya itu penyakit Tay Sachs, yaitu mengakibatkan penumpukan lemak di otak. Yang selanjutnya gangguan metabolisme lemak. Penyakit Gaucher adalah penyakit yang membuat tubuh tidak mampu memecah lemak sehingga lemak menumpuk di hati, limpa, dan sumsum tulang. Gangguan ini akan memicu kerusakan tulang. Selanjutnya penyakit Tay Sachs mengakibatkan penumpukan lemak di otak dan gangguan pada kulit yang muncul akibat adanya penumpukan lemak di bawah permukaan kulit. Selanjutnya itu termoregulasi. Yang pertama itu pengertian, yaitu suatu mekanisme makhluk hidup untuk mempertahankan suhu internal agar berada di dalam kisaran yang dapat ditolerir. Proses yang terjadi pada tubuh suatu organisme agar tetap konstan. Mekanisme termoregulasi terjadi dengan mengatur keseimbangan antara perolehan panas dengan pelepasan panas. Jenis-jenis adaptasi pada termoregulasi berbagai hewan. Pertama, adaptasi morfologi merupakan penyesuaian pada organ tubuh yang disesuaikan dengan kebutuhan organisme. Yang kedua, adaptasi fisiologis merupakan penyesuaian yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang menyebabkan adanya penyesuaian pada alat tubuh untuk mempertahankan hidup dengan baik. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku merupakan penyesuaian makhluk hidup pada tingkah laku atau perilaku terhadap lingkungannya. Suhu tubuh merupakan keseimbangan antara perolehan panas dari dalam atau metabolisme atau luar dengan kehilangan panas. Pengaruh suhu pada lingkungan hewan. Yang pertama itu ada poikilotem, kelompok hewan berdarah dingin. Suhu tubuh bergantung pada suhu lingkungan, memiliki insulasi yang buruk sehingga kelompok hewan ini mencari lingkungan yang cocok agar suhu tubuh optimal. Yang selanjutnya homoitem, yaitu kelompok hewan berdarah panas, menggunakan metabolisme tubuh untuk mengatur suhu, sehingga dapat bertahan pada rentang suhu yang luas. Yang selanjutnya itu ada heteroitem, kelompok hewan tertentu pada saat tertentu memiliki sifat poikilotermik dan pada saat lain bersifat homotermik.
dalam kelompok hewan yang mengatur suhu tubuh secara parsial, yaitu regulasi terbatas pada bagian tubuh tertentu. Selanjutnya itu hewan eksoterm dan endoderm. Hewan eksoterm, hewan yang sangat bergantung pada suhu di lingkungannya untuk meningkatkan suhu tubuhnya karena panas yang dihasilkan dari keseluruhan sistem metabolismenya hanya sedikit. Misalnya pada ikan dan amfibi, hewan eksoterm sangat bergantung kepada panas lingkungan untuk meningkatkan suhu tubuhnya. Yang selanjutnya itu hewan endoderm, hewan yang dapat mengatur produksi panas dari dalam tubuhnya untuk mengkonstankan atau menaikkan suhu tubuhnya karena mempunyai daya mengatur yang tinggi, misalnya pada burung dan mamalia. Heterotermik atau endodermis fakultatif, hewan yang tidak mempertahankan suhu tubuhnya pada kondisi konstan. Akan tetapi, selama beraktivitas, hewan tersebut memperlihatkan regulasi endotermis seperti prototeria. Mekanisme pada poikiloterm. Efek-efek letal dari pembekuan atau suhu rendah akan dapat dihindari dengan perubahan titik beku. Peningkatan pada kandungan osmotik cairan tubuh akan menurunkan titik beku dan melindungi organisme dari proses pembekuan. Pada insekta, hol limfanya secara normal mengandung gliserol yang akan menurunkan titik beku dan menjadi proteksi bagi jaringan-jaringan yang membeku dari kerusakan. Vertebrata tidak memiliki toleransi terhadap pembekuan atau supercooling dibandingkan dengan invertebrata. Aklimatisasi dapat merubah batas-batas letal menjadi sedikit meluas dalam kisaran toleransi yang menguntungkan. Umumnya, aklimatisasi dipercayai terlibat dalam sintesis berbagai bentuk enzim baru yang dapat bekerja pada zona temperatur yang baru dan terlibat juga dalam perubahan kuantitatif dari sejumlah enzim yang tersedia. Temperatur tubuh pada poikiloterm. Aktivitas poikiloterm tergantung kepada suhu lingkungannya dan sehubung dengan itu, hewan-hewan kelompok ini tidak akan memerlukan energi terlalu besar untuk termoregulasi karena laju metabolismenya juga rendah dengan sedikit atau tanpa adanya produksi panas. Dalam kondisi dingin suhu tubuh rendah dan kondisi panas, maka suhu tubuhnya akan meningkat. Poikiloterm meregulasi suhu tubuhnya dengan mekanisme fisika hanya melalui insulasi. Yang pertama itu insulasi yang sedikit memungkinkan kehilangan panas lebih cepat dan mencegah akumulasi panas yang tersimpan dalam tubuh. Yang selanjutnya itu suhu tubuh di bagian dalam atau core body temperature yang diukur dari bagian rektal akan lebih rendah daripada suhu lingkungan. Pada lingkungan yang tinggi, panas tubuh akan dikurangi melalui evaporasi. Pada suhu lingkungan yang rendah, tidak ada proses regulasi spesifik untuk memproduksi panas karena tidak ada regulasi kimiawi. Poikiloterm aquatis. Invertebrata aquatis dapat mentoleransi kisaran fluktuasi temperatur yang lebih luas dibandingkan dengan vertebrata poikiloterm. Vertebrata aquatis. Ikan adalah hewan akuatis yang bernafas dengan insang, di mana suhu tubuhnya dipertahankan untuk tetap sama dengan suhu lingkungan. Laju metabolismenya sangat rendah, sehingga laju pertukaran panas juga rendah. Pertukaran panas pada ikan. Panas yang dihasilkan dari metabolisme otot akan dialiri dari darah vena yang panas menuju darah arteri yang lebih dingin. Poikiloterm terestrial. Hewan terestrial akan dihadapkan dengan fluktuasi suhu lingkungan yang lebih besar seperti hewan gurun mengalami variasi suhu harian yang ekstrem. Hewan invertebrata terestrial adalah kelompok hewan yang memiliki daya adaptasi maksimum terhadap lingkungannya. Habitatnya sangat beragam dan juga kebutuhan termalnya. Hewan vertebrata terestrial poikilotermis seperti amfibi memiliki pola regulasi suhu yang cukup unik. Amfibi memiliki perubahan temperatur tubuh yang spesifik sehubung dengan lingkungannya. Kulit amfibi kendati tidak efektif untuk regulasi fisiologis, namun memberikan proteksi dalam kondisi ekstrem. Pada lingkungan yang sering dan panas, air akan hilang dari kulit melalui evaporasi. Ketika berada di darat, kulit yang basah akan berfungsi seperti termometer gelembung basah dan evaporasi yang konstan dari air pada kulit akan menjaga suhu tubuh berada di bawah suhu lingkungan. Temperatur tubuh pada homoitam.
Reptil adalah kelompok vertebrata terestrial pertama yang memperlihatkan usaha awal dari Homo erectus dengan adanya mekanisme termoregulasi pada level awal. Burung dan mamalia menjaga suhu tubuh secara independen dan memiliki komponen-komponen termoregulasi yang efisien. Pada panas tubuh akan dihasilkan dan dipertahankan dalam kondisi lingkungan yang dingin, sedangkan panas akan hilang dalam kondisi lingkungan bersuhu tinggi. Yang selanjutnya itu regulasi suhu tubuh Homo erectus. Produksi panas dan kehilangan panas akan berganti secara cepat dan lancar dalam hubungannya dengan temperatur tubuh dan lingkungan. Ini adalah regulasi fisika dari panas. Produksi panas akan diregulasi oleh regulasi panas kimiawi yang dilakukan dengan mempercepat laju metabolisme tubuh ketika kebutuhan panas tubuh meningkat. Termoregulasi pada heteroterm, yaitu heterotermik adalah hewan yang mampu memproduksi panas endotermik dalam berbagai tingkat, tetapi umumnya tidak meregulasi suhu tubuhnya dalam rentangan pendek. Dibagi menjadi dua, yang pertama heterotermik temporal dan heterotermik regional. Heterotermik temporal itu merupakan suatu kategori yang luas, di mana suhu tubuh hewan dapat berbeda setiap saat. Misalnya terdapat pada serangga terbang, beberapa ikan yang dapat meningkatkan suhu tubuh di atas suhu lingkungan dengan sifat panas yang dibangkitkan sebagai suatu hasil yang melibatkan aktivitas otot. Yang selanjutnya itu heterotermik regional, yang sebenarnya adalah poikiloterm, seperti teleoste besar yang dapat mencapai suhu tubuh dalam atau suhu jaringan dalam cukup tinggi melalui aktivitas otot, sementara jaringan periferal dan ekstremitas mendekati suhu lingkungannya. Contoh pada ikan hiu, tuna, dan pada serangga terbang. Yang selanjutnya itu temperatur tubuh pada heteroterm. Kelompok mamalia yang termasuk ke dalam kelas Prototheria dan memiliki suhu tubuh yang rendah, temperatur dan metabolismenya. Beberapa bagian tubuh seperti kaki, ekor, kuping, dan lainnya memiliki insulasi yang sedikit dibandingkan dengan bagian lainnya, dan temperatur pada bagian tersebut lebih rendah. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Restu. Diserahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu pusat kontrol termoregulasi. Pada endotermis menjaga stabilitas suhu dalam tubuhnya, dan untuk melakukan mekanisme tersebut maka terdapat suatu pusat kontrol termoregulasi. Dalam hal ini yang bekerja untuk menyeimbangkan produksi panas dan kehilangan panas. Hal ini dikontrol oleh sistem syaraf. Contohnya yaitu aktivitas otot volunter atau gigilan. Shivering akan meningkatkan produksi panas, dan keduanya akan dipengaruhi melalui syaraf motorik. Kehilangan panas dapat diganti dengan memvariasikan jumlah darah yang mengalir melalui kulit atau dapat ditingkatkan dengan mengeluarkan keringat. Aktivitas tersebut di bawah kontrol sistem syaraf simpatik. Selanjutnya itu pada Homo erectus, pusat kontrol termoregulasi terletak di hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian yang sangat peka yang merupakan pusat integrasi utama untuk memelihara keseimbangan tubuh dengan menerima informasi dari berbagai bagian tubuh di kulit. Pusat termoregulasi terdapat di hipotalamus anterior yang berfungsi sebagai regulator terhadap suhu panas, dan hipotalamus posterior yang berfungsi sebagai regulator terhadap suhu dingin. Selanjutnya itu penelitian tentang rekaman elektrik pada hipotalamus telah menemukan adanya 3 tipe sel yang sensitif terhadap suhu, yaitu reseptor panas, sel yang meningkatkan aktivitas jika suhu hipotalamus meningkat, tetapi suhu kulit tidak mempengaruhinya. Yang kedua yaitu reseptor dingin, sel-sel yang meningkatkan
muatannya jika suhu hipotalamus menurun dan tetap tidak terpengaruh oleh suhu kulit. Yang ketiga yaitu reseptor campuran, sel-sel yang memperlihatkan respon terhadap peningkatan suhu kulit, tetapi juga selanjutnya akan meningkatkan mutualannya jika hipotalamus menjadi panas. Selanjutnya itu pusat kontrol termoregulasi pada manusia. Termoregulasi manusia berpusat pada hipotalamus anterior. Terdapat tiga komponen pengatur atau penyusun sistem pengaturan panas, yaitu termoreseptor, hipotalamus, dan syaraf eferen, serta termoregulasi. Kontrol keseimbangan suhu tubuh manusia dilakukan dengan menyeimbangkan antara heat production atau heat loss menurut Guyton 2006. Selanjutnya itu termoregulasi hewan endotermis. Hewan endotermis adalah hewan yang panas tubuhnya berasal dari dalam tubuh sebagai hasil dari proses metabolisme sel tubuh, contohnya beruang dan mamalia. Yang pertama, contohnya yang lainnya itu termoregulasi pada burung. Burung biasanya memiliki temperatur dalam tubuh yang lebih tinggi daripada mamalia. Di lingkungan yang panas, burung akan kehilangan air melalui respirasi. Pada suhu lingkungan yang lebih tinggi, akan meningkatkan aktivitas respirasi dan akan berakibat pada kehilangan air sekurangnya 4 kali lipat pada suhu 34 dan 40 derajat Celcius. Hal ini adalah pendinginan evaporatif. Transfer panas pada burung, di samping proses pendinginan evaporatif, juga melalui piranti lainnya. Salah satunya adalah dengan mengepakkan sayap sehingga tubuh terekspos dengan lingkungan, penekanan suhu dan penekanan bulu, peningkatan aliran darah ke kaki, dan jengger atau pial yang akan meningkatkan konduktasi termal. Mekanisme tingkah laku yang berhubungan dengan regulasi suhu yaitu banyak spesies burung yang berpindah ke area yang lebih ternaung pada siang hari dan mengurangi pertambahan panas tubuhnya. Burung dapat juga terbang di ketinggian untuk melepaskan diri dari panas pada tempat yang rendah. Termoregulasi pada mamalia. Pada mamalia, suhu di dalam tubuh berada pada kisaran 35-40 derajat Celcius, yang biasanya lebih tinggi daripada suhu lingkungan. Regulasi suhu pada mamalia biasanya berhubungan dengan adaptasi morfologi dan ekologi. Mamalia secara kontinu melepaskan panas ke lingkungannya melalui mekanisme transfer panas. Proses termoregulasi tersebut berkenaan dengan kontrol laju pelepasan panas ke lingkungan dan peningkatan produksi panas. Mamalia yang hidup di daerah dingin akan mempertahankan suhu tubuhnya untuk lebih tinggi. Selama masa dingin yang intens, suhu tubuh mamalia akan relatif tetap konstan. Adaptasinya melalui efisiensi insulin tubuh dengan adanya rambut tebal dan lemak di bawah kulit dan efektifnya kerja pengontrolan vaskomotor serta mekanisme pertukaran panas countercurrent dalam sistem peredaran. Menurutnya, sensitivitas terhadap suhu dari reseptor di bagian perifer. Selanjutnya itu adaptasi terhadap suhu panas, meningkatkan pelepasan panas tubuh dengan meningkatkan penguapan, baik melalui proses berkeringat maupun terengah-engah. Melakukan gular fluttering, yaitu menggerakkan daerah kerongkongan secara cepat dan terus-menerus sehingga penguapan melalui saluran pernafasan dapat meningkat. Akibatnya pelepasan panas tubuh juga meningkat. Misalnya pada ayam yang sedang mengerami telur. Yang ketiga itu menggunakan strategi hipertermik, yaitu mempertahankan atau menyimpan kelebihan panas metabolik di dalam tubuh sehingga suhu tubuh meningkat sangat tinggi. Contohnya yaitu unta dan rusa gurun. Selanjutnya itu interaksi panas hewan dengan lingkungan. Hewan mengalami pertukaran panas dengan lingkungan sekitarnya atau dapat dikatakan berinteraksi panas. Interaksi tersebut dapat menguntungkan ataupun merugikan. Interaksi tersebut ternyata dimanfaatkan oleh hewan sebagai cara untuk mengatur suhu tubuh mereka, yaitu untuk meningkatkan dan menurunkan pelepasan panas dari tubuh atau sebaliknya untuk memperoleh panas. Mekanisme adaptasi suhu panas. Kontrol terhadap laju pelepasan panas. Transfer panas endogen dari dalam tubuh melawan gradien termal dari tubuh ke lingkungan yang panas melalui evaporasi agar tubuh tetap dingin. Contohnya yaitu hewan yang hidup di gurun. Permasalahan termoregulasi hewan gurun yang pertama, relaksasi batas-batas termal
selama kontrol homeostatik dipertahankan. Yang kedua, pertahanan dalam bentuk perilaku mendominasi piranti termoregulasi. Yang ketiga, struktur khusus dan adaptasi fungsionalnya berkembang. Selanjutnya itu adaptasi terhadap suhu dingin. Sebagai hasil dari stimulasi reseptor dingin, terjadi konstruksi pembuluh darah yang mengaliri kulit untuk menurunkan pelepasan panas. Dingin juga menyebabkan berdirinya rambut-rambut, bulu, dan peningkatan aktivitas muskular. Suhu darah diturunkan sebagai konsekuensi di mana pusat regulasi panas mulai beroperasi dan diikuti dengan gigilan atau shivering. Ini merupakan batas toleransi suhu tubuh hewan. Di mana, untuk batas toleransi hewan gurun yaitu 50 derajat, batas toleransi penyu dan unta yaitu 45 derajat, temperatur burung yaitu 39 sampai 44 derajat, temperatur bagian dalam tubuh mamalia yaitu 35 sampai 40 derajat, dan batas toleransi invertebrata pantai yaitu 25 derajat. Selanjutnya itu hibernasi, fenomena di mana suhu tubuh turun drastis pada level yang rendah, sehubung dengan suhu lingkungan selama musim dingin atau tantangan adaptif yang memerlukan persiapan sebelum memasuki masa hibernasi. Ini merupakan pola adaptasi hipotermia biasanya ditemukan pada hewan mamalia. Sebelum dormansi musim dingin dimulai, hewan akan menyimpan sejumlah besar lemak dan mulai memasuki fase lemah atau letargi, dan diikuti dengan periode dormansi. Hibernasi memperlihatkan sejumlah atribut fisiologis. Yang pertama, suhu dalam tubuh turun 1-2 derajat Celcius di bawah suhu lingkungan. Yang kedua, konsumsi oksigen menurun sebesar 5% dari laju metabolisme basal. Yang ketiga, laju pernafasan menurun, kadang-kadang terhenti dalam beberapa waktu. Yang keempat, yaitu laju detak jantung turun sekitar 5-6 kali per menit. Tekanan darah tetap memadai. Yang terakhir, tubuh sangat lamban atau torpor, atau bahkan hampir tidur. Pada suhu dingin, laju respirasi metabolisme menurun, laju respirasi semakin rendah, dan kontraksi jantung menurun. Hipotalamus yaitu dengan tubuh menggigil. Pada suhu panas, laju metabolisme meningkat, laju respirasi semakin tinggi, dan kontraksi jantung meningkat. Hipotalamus tubuh mengeluarkan keringat. Selanjutnya itu perubahan kondisi fisiologis, yaitu aklimatisasi adalah suatu upaya penyesuaian fisiologis atau adaptasi dari suatu organisme terhadap suatu lingkungan baru yang akan dimasuki. Aklimatisasi termal merupakan kemampuan hewan untuk mengubah kisaran temperatur tubuhnya dalam level perubahan yang masih dapat ditoleransi, sebagai suatu upaya untuk menjaga kondisi fisiologis tubuh. Aklimatisasi termal digunakan untuk perubahan temperatur yang terjadi di alam, sedangkan aklimasi digunakan untuk istilah bagi perubahan suhu yang dikondisikan di laboratorium. Jika hewan dipelihara di lingkungan yang baru berbeda dari habitat aslinya, mungkin hewan tersebut akan memperlihatkan perubahan-perubahan spesifik untuk bertahan hidup atau bahkan mengalami kematian. Beberapa poikilotermis memperlihatkan peningkatan mendadak dari laju metabolismenya. Ketika suhu eksternal meningkat dan pada kondisi dingin juga akan memperlihatkan penurunan yang tiba-tiba. Perubahan pada laju metabolisme dideskripsikan sebagai konsekuensi aklimatisasi. Ketika kembali ke kondisi temperatur normal, laju reaksi akan kembali ke level awal, tetapi mungkin akan lebih tinggi atau rendah sesuai dengan arah aklimatisasinya. Amfibi dapat mentolerir suhu tinggi sebagai konsekuensi esensial dari aklimatisasinya. Reptilia juga memperlihatkan mekanisme termoregulasi fisiologis. Kelompok reptilia terestrial dapat mengatur suhu tubuhnya dengan seleksi habitat. Kelompok tersebut memperlihatkan banyak adaptasi perilaku dan evolusi kemampuan fisiologi dalam mekanisme termoregulasi antisipasi seperti burung dan mamalia. Yang terakhir yaitu gangguan termoregulasi.
Yang pertama itu hipotermia, merupakan keadaan menurunnya, temperatur bagian dalam tubuh sampai di bawah normal pada binatang Hemiptera yang tidak mampu melakukan hibernasi. Di alam bebas, hipotermia biasanya terjadi secara perlahan dan disebabkan oleh payahnya atau, menurunnya mekanisme metabolisme, untuk melawan dingin. Aktivitas menggigil yang berlangsung dalam jangka waktu lama menyebabkan habisnya cadangan glikogen yang terdapat pada otot rangka dan hati dan juga menurunnya kandungan glikogen otot jantung. Yang kedua yaitu demam. Demam dapat didefinisikan sebagai setiap kondisi keseimbangan panas positif yang tidak sepenuhnya disebabkan oleh makanan, latihan, atau lingkungan. Pada waktu demam, terjadi penimbunan panas di dalam tubuh dan temperatur tubuh meningkat secara tajam atau tubuh dikatakan mengalami hipertermia. Terjadinya keseimbangan panas yang positif itu disebabkan oleh menurunnya aktivitas pengeluaran panas karena terjadi vasokonstruksi kulit dan oleh meningkatnya aktivitas, produksi panas. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Restu. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.